Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan beribadah memuji nama Tuhan. Dimanapun Bapak berada, Bapak Ibu berada, kita semuanya saya percaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas karunia Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun semua umat-Mu berada hari ini, kami percaya semua dalam penyertaan Tuhan. Dan kami mau memberikan pujian kami hari ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih dan berdoa. Haleluya, amin. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiamu sungguh besar dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
puji Tuhan, kami bersyukur. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, amin. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacita, Kaulah Tuhan, kekuatan sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami mau memuji Engkau. Haleluya. Mari kita puji Tuhan Yesus. Mari muliakan nama Dia, Allah kita, Allah yang selalu memberkati, menolong dan menopang dalam setiap kehidupan kita. El Shaddai, Allah yang mencukupkan. Haleluya. Kami puji Tuhan Yesus. Katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Kita akan dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Firman yang menjadi kekuatan dikala kita lemah. Setiap hari, setiap langkah, biarlah hidup kami dipenuhi kemurahan Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Penuhkanlah setiap hati umat-Mu. Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Katakan setiap hari, setiap langkah, setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan.
Pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini minggu pertama di bulan Mei 2020, kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Dan pagi hari ini saya akan membacakan kitab Yunus pasal kedua, ayat pertama sampai yang ke-10. Demikian bunyinya, doa ucapan syukur Yunus. Ayat pertama begini bunyinya, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan kurban kepadamu. Apa yang telah ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, menyimpan dalam hati, serta merenungkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ulangi ayat yang keempat. Begini bunyinya, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan-Mu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada dalam lembah kekelaman, ketika kita berada dalam ujian berat atau menghadapi masalah yang berat, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi di dalam hidupku? Tuhan, mengapakah Engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan, dengan tujuan menguji kesetiaan dan iman kita. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh putus asa. Terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat berada dalam perut ikan, Yunus tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan dengan berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat yang ketujuh. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sekali-kali kita lari mencari pertolongan atau bersandar kepada manusia, mencari pertolongan kepada dunia ini, karena kita pasti akan kecewa, karena kita pasti akan kecewa. Dan Alkitab pun menentang hal itu. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi beban hidup yang berat, larilah kepada Tuhan, berserulah kepadanya sampai pintu surga terbuka, sampai telinga Allah mendengarkan seruan dan doamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah menggerutu dan berkeluh kesah, sebaliknya tetaplah tenang dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan dalam segala perkara, karena hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Amsal 14 ayat 30 bagian A. Dan pada saat hati kita tenang, disitulah letak kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia Yunus sudah tidak memiliki harapan untuk hidup, tapi ia masih bisa berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengucap syukur, semangat yang padam dapat bangkit kembali, dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan lagi. Ingat, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila iman kita padam. Kuasa Tuhan tidak akan dapat bekerja dengan maksimal jika iman kita menjadi lemah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekalipun manusia berkata itu mustahil, penyakitmu tidak akan sembuh. Sekalipun manusia berkata bahwa rumah tanggamu tidak akan kembali seperti semula, tidak harmonis lagi, rumah tanggamu akan hancur. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sekalipun saat ini dunia saudara sedang berperang melawan virus corona, dan banyak saudara orang-orang yang berkeluh kesah, yang menggerutu, bahkan kecewa, menyalahkan orang lain, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan karena di PHK, karena harus tinggal di rumah, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada penghasilan masuk. Mereka saudara yang kasih oleh Tuhan yang berkeluh kesah, mereka banyak yang berteriak-teriak, bukan berteriak kepada Tuhan tetapi berteriak kepada pemerintah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, mari sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan di dalam doa. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya saat kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti Yunus sampaikan doanya kepada Tuhan, maka telinga Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus dari perut ikan, seperti tertulis, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sanggup menolong Yunus, kalau Tuhan sanggup menolong tokoh-tokoh Alkitab pada zamannya, Tuhan juga sanggup menolong saudara dan saya dari setiap persoalan. Jangan takut, bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Tutup Alkitab saudara, saya akan berdoa dari tempat ini, dan saudara-saudara boleh berdoa di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yunus. Saat menghadapi kesulitan, bahkan harapan untuk hidup tidak ada lagi, tetapi dia berteriak, berdoa, berseru kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Tuhan memberikan jalan keluar kepada Yunus.
Kalau Tuhan sanggup menolong Yunus, Tuhan juga sanggup menolong kami. Saat terhimpit, saat kami menghadapi persoalan beban hidup yang berat, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Janjimu ajaib, terukirkan dalam hidupku Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Bapa di surga, di akhir ibadah pagi hari ini kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin, melawat ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan tangannya Engkau buat berhasil dan beruntung. Sepekan ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan menyertainya. Keluarganya dimanapun mereka berada Engkau berkati. Dan tidak lupa kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi, pemerintahan dari pusat sampai daerah, TNI dan kepolisian, demikian juga para medis dan tenaga medis yang saat ini berjibaku untuk merawat dan menyembuhkan pasien-pasien yang terpapar corona. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Saat ini Tuhan, yang kami melihat dan merasakan banyak orang yang kesulitan, mengalami kesusahan di dalam hidup mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada mereka untuk menghadapi situasi yang buruk ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga menumpangkan tangan dan menyerahkan persepuluhan yang dikembalikan oleh umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu dalam Malaikat 3 ayat ke-10. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan, menghalau belalang paha pundi-pundi berlubang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan pulang dalam damai sejahtera dari Allah. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.